فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai, gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau bapak lapar nih, terus bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu, bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses, gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya, gitu kan. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah, terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua, masalah Lauhil Mahfuz itu sebuah buku, kitab. Illa fi kitab, kata Allah. Memang kitab, kitab artinya memang buku.
Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita. Gitu. Karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri, seluas pandangan mata kita. Setiap orang. Jadi bukan kita begini. Seluas pandang mata, bagaimana tidak? Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tarikan nafas pertama, yang ke-1000, yang ke-100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhul Mahfuz menampung semuanya itu. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit dan bumi, semuanya. Makadir, itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam, bentuk keimanan kita pada sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat 4 rakaat asar, ya sudah kita jalanin 4 rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih 4 ya, kenapa nggak 3, kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang, coba Allah kasih 1 saja ya. Itu bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas, yang besar, dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya. Tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita, seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat, itu besar sekali. Kata Nabi SAW, mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar, timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah, bisa memuji orang yang benar. Timbangan, bagaimana tuh timbangan? Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya timbangan tersebut, ada nanti orang ditimbang amalnya karena dia takut dosanya lebih berat, maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu kata Nabi SAW, semua laki-laki kembali kepada poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 27 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat, tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya.